berambut putih. Dia tuh pakai baju tuh baju zaman dulu. Kayak kebaya gitu ya. Iya bisa disebut kayak kebaya. Bawahnya kayak pakai kain gitu. Oke. Itu agak-agak kecil. Oke. Nenek-neneknya. Ya emang bener. Itu anak dia pernah kerja di situ ya kejadian. Jadi tuh kayak dia tuh nggak seneng. Oh dia itu marah lah. Iya gitu ya. marah nggak seneng karena... kayak orang-orang situ tuh kayak ya nggak ngehargain dia. Jadi tuh orang meninggal ya di masa bodohin kayak nggak di misalkan kayak dikirimin Al-Fatihah lah apalah gitu. Oh jadi nenek-nenek itu marah karena anaknya nggak dipedulin sama sekali Iya, setelah kejadian meninggal itu gitu. Halo, selamat malam kerabat Lampion. Kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan membawakan cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi. Karena cerita pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Cerita pada malam hari ini adalah cerita di mana salah satu narasumber kita mengalami atau mempunyai kejadian di mana di kantornya atau di pabriknya itu terdapat gangguan atau teror dari nenek-nenek. Kita langsung persilahkan narasumber kita untuk bercerita. Kita langsung panggilkan Bang Ipul. Malam Bang Ipul. Malam Bang. Oke, Bang Ipul sebelumnya dari mana? Saya dari Bogor. Oke, dari Bogor. Dan kemarin Bang Ipul sudah mengirimkan email ke kita ya. Iya. Email kalau Bang Ipul mempunyai pengalaman di mana Bang Ipul pernah mengalami gangguan atau teror dari nenek-nenek. Iya. Nah, itu terornya itu seperti apa, Bang? Terornya tuh setiap ada karyawan baru tuh pasti dia selalu mengganggu. Oke. Setiap ada karyawan baru selalu mengganggu. Iya. Oke, bisa diceritakan dari kronologinya awal gimana gitu, Bang? Iya. Coba. Iya. Kronologi awal ya. Iya. Saya mulai kerja di pabrik dari 2018. 2018. Dari 2018 akhir. Oke. Terus saya itu diajak kerja situ dari teman. Dari temen berarti Bang Ipul dapat pekerjaan nih ya? Ya, Oke. Dikabarin dari temen katanya ada kerjaan nih, ada kerjaan di daerah Tangerang BSD. Saya kagak sebutin ya. Nggak apa-apa, pabriknya ya. nggak apa-apa. Di daerah Tangerang. Jadi tuh tempatnya tuh bukan kayak pabrik-pabrik luas, itu ruko. Oke. Ruko. Pabrik kecil lah ya? Iya, pabrik kecil. Cuman tuh dia punya 2 ruko. Jadi tuh adanya tuh ruko tempat saya kerja tuh adanya di pojokan. Di hook, bagian hook. Iya, jadi kan tuh ruko panjang. Jadi tuh ruko saya tuh adanya di pojokan. Lalu awal saya masuk tuh tidak terjadi apa-apa dan saya juga tuh kagak tahu kalau situ angker lah ibarat kata. Berarti dari Abang masuk dari awal itu emang nggak ada kejadian apapun, normal-normal aja ya? Kagak tahu. Oke. Kagak tahu. Ya lalu ya awal saya masuk tuh ya biasa-biasa aja. Selang ada kali 3 minggu mau jalan sebulan tuh baru saya mengalami kejadian horor tuh kayak ngelihat sosok. Oh udah langsung dilihatin tuh? Iya. Di penampakan itu? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Bang, penampakannya itu kayak apa? Penampakannya tuh kayak bukan kayak ini sih, emang dia tuh selalu nampakin nenek-nenek. Oke, nenek-nenek si peneror ini ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu Bang, nenek-nenek ini kenapa kok bisa setiap kali ada orang baru yang masuk di PT tersebut kok mengganggu terus gitu? Awal saya sebelum saya masuk situ, katanya tuh tempat itu tuh dulunya semacam kayak rawa atau persawahan yang digusur lah. Oke. Digusur dijadikan ruko
di daerah situ. Hmm. Jadi itu katanya rawa itu dulu tuh angker, kayak tempat pembuangan mayat lah, tempat orang mesum, kayak gitu dah pokoknya. Oh, berarti emang tempat tersebut emang dari awalnya emang udah ya dikatakanlah untuk hal-hal yang tidak baik. Iya, tidak gitu. baik. Oke. Nah, abang sendiri mengalami itu selama beberapa tahun atau bulan? Maaf. Saya mengalaminya ya karena saya kerja di situ agak lumayan lama. Jadi awal pertama saya ngeliat tuh ya agak sedikit takut lah. Takut ya. Selang 3 minggu mau sebulan tuh ada kejadian aneh tuh di deket toilet Kantor. Oke. Kejadiannya kayak apa, Bang? Kejadian tuh kan saya lagi kerja tuh ya. Lagi kerja, saya kebelet dah. Kebelet pipis tuh saya izin ke leader. Saya izin ke toilet. Terus? Saya ke toilet tuh, di samping toilet kan semacam ada kayak kardus tuh. Oke. Ada kardus. Pas saya mau masuk ke toilet, tiba-tiba kardus itu kayak ada yang ngedorong, Bang. Kayak gerak sendiri gitu. Gerak sendiri. Kayak ada yang ngedorong. Sontak saya kaget dong. Dan saya ada apa nih katanya. Saya hirauin dulu tuh. Saya masuk ke toilet. Saya ya buang air kecil lah. Nggak lama dari situ saya balik lagi dah ke tempat kerjaan. Oke, berarti emang abang sebelumnya pas pertama kali mengalami gangguan ya cuek lah gitu. Cuek, ya? iya cuek. Oke. Tapi lama kelamaan makin kesini abang gimana? Makin kesini tuh si hantu itulah kita bisa sebut hantu tuh ya. Jadi tuh semakin lama tuh kayak melunjak lah ibarat kata kita. Makin jadi. Diganggu terus sama hantu itu. Bentuk gangguannya kayak apa lagi tuh, Bang? Ya kayak awal-awal kayak benda dijatuhin. Kayak ada suara ketawa gitu. Oke, itu berarti kejadiannya siang atau malam? Malam hari. Jadi tuh di tempat kerja saya tuh ada 3 shift. Oke. Pagi, siang, malam ke pagi lagi. 3 shift. Iya. Setelah mengalami kejadian itu, apakah kayak abang nih cerita-cerita ke temennya atau memvalidasi atau mencari tahu apakah ini benar atau enggak gitu? Ya, sebelum itu kan saya baru diganggu sekali dah ibarat kata sekali tuh ya. Saya belum mencari tahu tuh, belum mencari tahu. Jadi saya pendam sendiri dah. Oke. Saya pendam sendiri. Terus lama kelamaan tuh makin jadi ngeganggunya. Kayak apa lagi tuh, Bang? Kayak yang parahnya apa? Yang paling puncak ketika abang diganggu gitu? Yang paling puncaknya waktu saya masuk shift 2. Shift 2 berarti saya kan kerja tuh kadang di rolling. Bisa pagi, misalkan seminggunya lagi malam, di rolling lah. Oke. Berarti pas malam itu abang ngalamin kejadian yang paling gak enak lah. Iya, paling gak enak. Itu kayak apa, Bang? Jadi tuh saya awal masuk tuh saya masih sendiri, masih kosong dah tuh, tempat masih kosong. Saya masuk, saya absen. Saya nyalain lampu. Saya nyalain lampu, kan itu pertama kan gelap tuh ya. Saya nyalain lampu, brek. Saya kaget. Kagetnya tuh di samping saya tuh tiba-tiba itu ada sosok itu nenek-nenek. Langsung ngagetin gitu? Ngagetin, cuman sekilas langsung hilang. Langsung hilang, iya. Nah, setelah kejadian itu kan itu kali pertama abang ngelihat si nenek-nenek itu kan. Apakah ada kejadian lagi selanjutnya yang benar-benar nampakin diri yang lama gitu? Ada? Ini saya jelasin dulu ya. Sosok nenek-neneknya tuh berambut putih. Dia tuh pakai baju tuh baju zaman dulu. Kayak kebaya gitu ya? Ya bisa disebut kayak kebaya. Bawahnya kayak pakai kain gitu. Itu agak-agak kecil. Nenek-neneknya. Sehabis itu berarti abang ya udah ngalamin kejadian-kejadian yang kayak gitu terus? Iya, kayak gitu terus. Atau makin parah? Yang makin parahnya tuh di situ tuh setiap orang yang kerja di situ, misalkan ada orang baru nih datang, pasti nggak bakal lama. Karena nggak betah karena diganggu sosok itu. Kalau misal nih abang komparasiin ya sama orang-orang baru tersebut, apakah beda kejadian yang abang alami sama orang-orang baru tersebut gitu? Kalau saya bisa jabarin tuh kejadiannya hampir sama, cuman pas saya tanya-tanya tuh ada kayak anak kecil, semacam bisa disebut tuyul dah. Terus? Kayak tuyul gitu, tuyul tuh ngeganggunya tuh kayak resep sama cewek. Kayak karyawan-karyawan cewek ngeganggunya. Oh, berarti selain ada makhluk nenek-nenek tersebut, iya, ada juga makhluk tuyul nih.
Ya bisa disebut gitu. Soalnya itu anak kecil. Oke, dan anak kecil ini sukanya gangguin Cewek. karyawan cewek. Karyawan cewek. Oke. Abang sendiri pernah nggak digangguin sama makhluk yang kecil ini? Kalau yang makhluk kecil itu saya nggak pernah. Nggak pernah ngalamin. Saya itu ya? seringnya diganggu tuh sama nenek-nenek itu. Oke. Apakah itu berlangsung cukup lama, Bang? Ya, saya di situ kerja hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dan selalu mengalami kejadian-kejadian Selalu tersebut. mengalami kejadian itu karena saya udah terbiasa, ya saya anggap ya udahlah hal biasa. Oke. Cuman pas dari situ saya mencari tahu si nenek-nenek itu Oke. ternyata ada anaknya yang kerja di situ. Oke. Terus katanya saya denger nih ya, meninggal gara-gara kena mesin. Oke, jadi nenek-nenek tersebut suka gangguin karyawan Iya. di situ karena dulunya anaknya itu sempat bekerja di pabrik tersebut, Iya. gitu. Oke. Nah, setelah itu apakah Abang bertanya-tanya lagi nih ke karyawan-karyawan gitu? Bener nggak sih cerita dari nenek-nenek tersebut gitu? Iya. Pas saya cari tahu tuh sama orang-orang yang lama kerja di situ, ya emang bener. Benar. Itu anak dia pernah kerja di situ ya kejadian. Jadi tuh kayak dia tuh nggak seneng. Oh, dia itu marah lah. Iya, gitu ya. marah, nggak seneng, karena- kayak orang-orang situ tuh kayak ya nggak ngehargain dia. Jadi tuh orang meninggal ya di masa bodohin, kayak nggak misalkan kayak dikirimin Al-Fatihah lah apalah gitu. Oh, jadi nenek-nenek itu marah karena anaknya nggak dipedulin sama sekali Iya, nih iya, setelah nggak kejadian dipedulin. meninggal itu Iya. gitu. Setelah habis dengan cerita si nenek-nenek ini, ada lagi satu makhluk nih yang saya Iya. penasaran, yaitu makhluk yang Abang katakan tadi, tuyul. Iya. Nah, itu aktivitas dia tuh ngapain aja gitu, Bang? Aktivitasnya kan saya nggak pernah ngelihat ya. Saya tuh cuma diceritain dia tuh setiap habis Isya atau menjelang jam 8-an lah, dia tuh selalu keluar tuh, selalu bolak-balik di area orang kerja. Selalu Kayak mondar-mandir lah iya, ya. kayak main, kayak mau mencari apa gitu, bolak-balik terus tuh dia katanya. Dan itu semua lihat atau sebagian orang Ada aja? yang peka tuh bisa ngelihat. Oke. Ada orang di situ, ada orang yang peka bisa ngelihat. Dan aktivitas lainnya apa, Bang, selain itu? Abang tahu? Aktivitas si tuyul itu ya. Iya, si makhluk itu. Kalau itu saya kurang tahu. Oke. Dia tuh tapi itu selalu mengganggu tuh perempuan yang selalu diganggu. Oke, gangguan untuk perempuannya Abang tahu nggak? Ya kayak gimana gitu ya, kayak suka narik-narik baju atau kayak ngelempar-ngelempar barang gitu. Ada kejadian ini Bang nih. Kejadiannya tuh ya bisa dikatakan lucu lah. Dikatakan lucu, mistis juga. Jadi tuh setiap akhir bulan ataupun awal bulan tuh namanya kita anak muda lah ya. Jadi tuh kita selalu patungan lah, beli minuman lah. Oke. Beli minuman. Itu tuh hampir setiap rutin tuh, setiap habis Bulan, gajian, setiap bulan setiap ya. akhir bulan, awal bulan. Oke, Kita tuh patungan beli minuman. Oke. Beli minuman, kita selalu minum tuh di samping ruko. Samping kantor ya? Iya, berarti iya, Oke. di samping kantor. Oke. Terus Bang. Saya minum-minum di situ. Ya sampai ibaratnya sampai malam lah. Sampai hampir mau pagi karena kan saya kan shift 2 tuh. Saya kan habis itu beli minuman tuh habis pulang kerja. Saya minum-minum di situ. Nah, kejadiannya tuh teman saya mabok. Oke. Teman saya mabok, dia ke toilet. Ke toilet nih, kebelet lah, pengen Iya. kencing gitu. Kebelet lagi nih ceritanya ya di toilet, dia kebelet. Dia tuh katanya ngelihat tuyul berak. Tuyul berak. Iya, tuyul berak. Tuyul berak ya. Tuyul berak. Ada yang berak lah. Oke. Iya. Terus Bang. Pas itu ternyata tuh dia kan balik lagi nih, ngabarin ke teman-temannya. Woi, sini dah, gue ngeliat ada anak kecil nih lagi di toilet. Oke. Kata dia begitu. Pas banget dia nyampe situ kan saya nggak percaya ya. Iya. Ah, yang bener lu, bohong lu. Pas banget saya samperin, ternyata ember. Ember tuh ada gayungnya. Oke. Itu kayak gayung tuh ngambang di air, jadi bukan tuyul, itu ember. Oh, karena efek mabok tadi. Iya, efek mabok itu. Gitu. Oke. Iya. Terus Bang, ada lagi? Ya pas kejadian itu ternyata bukan
bukan dia ngelihat kayak ngehalu gitu, ternyata tuh di sampingnya beneran ada. Ada makhluk itu? Iya, di samping pintu toilet. Itu siapa yang lihat? Itu teman saya satu lagi itu yang peka. Itu yang belum mabuk tuh tapi ya? Iya, dia mabuk, cuman dia nggak banyak. Oh, Dia nggak terlalu mabuk masih lah. batas Iya, sadar lah iya, ya. masih batas Oke. sadar. Dia tuh bener ngeliat situ ada dia. Si tuyul itu anak kecil ternyata ngeliatin, ngetawain. Ngetawain yang mabuk tadi? Yang ngetawain kita pada gitu ngetawain. Gitu. Oke. Pas dari kejadian itu kan teman saya ngomong tuh, udah yuk kita geser aja tempat tadi. Pas banget kita lagi di tempat kita lagi pada minum tuh dia cerita pas itu bener ada sosok itu. ada sosok gitu itu ya. di situ. Oke. Iya. Nah, berarti sekarang abang juga udah nggak di kantor itu, nggak di pabrik itu. Iya. Berarti sekarang ya ini cerita yang abang tuangkan untuk lampion kelam dan juga penonton. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih abang sudah mau meluangkan waktu dan membagikan cerita ini ke channel ini dan ke penonton kita. Iya. Oke. Percaya nggak percaya, hal mistis itu ada di sekitar kita. Gua Kopling, pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.